teman-teman, berjumpa lagi dengan kelompok 5B. Nah, pada video kali ini kita akan membahas mengenai bagaimana spesifikasi dari asam nukleat maupun DNA mengenai percobaan-percobaan yang terkait dan sebagainya. Oke, check it out! Tujuan pembelajaran pada penguasaan bab ini, mahasiswa mampu menguasai fondasi saintifik materi DNA pada makhluk hidup. Nah, teman-teman tahu tidak? Asam nukleat itu terdapat pada semua sel hidup dan bertugas untuk menyimpan dan mentransfer genetik, kemudian menerjemahkan informasi ini secara tepat untuk mensintesis protein yang khas bagi masing-masing sel. Nah, asam nukleat apabila unit pembangunnya terdiri dari deoksiribonukleotida yang disebut dengan asam deoksiribonukleotida atau DNA, sedangkan jika terdiri dari unit ribonukleotida itu disebut dengan asam ribonukleotida atau RNA. Nah, asam nukleat merupakan senyawa yang majemuk yang dibuat dari banyak nukleotida. DNA merupakan makromolekul yang tersusun atas polimer nukleotida yang terdiri atas gula 2-deoksiribosa yang dalam struktur sikliknya pada C1 terhubung dengan basa nitrogen atau tiamin, adenin, guanin, sitosin. Nah, kemudian pada ujung C5 terikat dengan gugus fosfat yang melalui ikatan fosfodiester tersambung ke nukleotida lainnya, membentuk rantai DNA. Nah, untuk selanjutnya, simak penjelasan berikut ini. Asam nukleat merupakan biopolimer dan monomer di mana penyusunnya adalah nukleotida. Setiap nukleotida tersusun dari 3 bagian. Yang pertama, ada basa nitrogen atau nitrogen base, gula berkarbon 5 atau pentosa, dan gugus fosfat. Lalu, bagaimana ya kira-kira senyawa asam nukleat ini berfungsi? Nah, yang pertama, basa organik nitrogen. Basa organik nitrogen ini terdiri dari urasil, timin, sitosin, guanin, dan adenin. Semuanya dibagi menjadi 2 kelompok yang disesuaikan dengan struktur cincinnya. Basa organik nitrogen menjadi salah satu penyusun asam nukleat. Basa nitrogen ini berikatan dengan ikatan B pada atom karbon nomor 1 dari gula ribosa atau deoksiribosa. Pirimidin, dia berikatan ke gula ribosa pada atom N1 dari struktur cincinnya. Purin, dia berikatan ke gula ribosa pada atom N9 dari struktur cincinnya. Yang kedua, gula pentosa. Gula pentosa ini masuk ke dalam jajaran struktur penyusun asam nukleat dan ada 2 jenis gula pentosa. Yang pertama ada deoksiribosa dan yang kedua ada ribosa. Deoksiribosa ditemukan dalam struktur DNA dan ribosa ditemukan dalam struktur RNA. Antara ribosa dengan deoksiribosa ada perbedaan, dan perbedaannya terletak pada deoksiribosa yang satuan atom penyusunnya hilang. Sedangkan pada ribosa atau beta defuranosa adalah gula pentosa yang berjumlah 5 karbon. Selanjutnya yang ketiga ada gugus fosfat. Gugus fosfat yaitu mononukleotida satu dengan mononukleotida yang lain dihubungkan oleh ikatan fosfodiester. Ikatan fosfodiester ini terbentuk antara gugus fosfat pada atom C5 atau gula pentosa dari nukleotida 1 dengan gugus OH pada atom C3 atau gula pentosa dari nukleotida yang lainnya. 2 nukleotida yang dihubungkan dengan satu ikatan fosfodiester disebut dengan istilah dinukleotida. Semakin banyak nukleotida tentu dihubungkan oleh banyak ikatan fosfodiester pula. Inilah yang disebut dengan istilah polinukleotida. Jadi, polinukleotida adalah asam nukleat yang terdiri dari DNA dan RNA. Dalam penulisan DNA maupun RNA ditulis dari 5' PO4 ke ujung 3' OH. Tahukah teman-teman bahwa pada molekul DNA mengandung instruksi suatu organisme seperti untuk sintesis protein, pertumbuhan sel, dan bereproduksi? Asam deoksiribonukleat atau DNA pertama kali diamati oleh seorang ahli biokimia Jerman bernama Friedrich Miescher pada tahun 1869. Mengapa DNA sangat penting bagi makhluk hidup?
DNA atau asam deoksiribonukleat adalah molekul yang tersusun dari dua rantai polinukleotida yang menciptakan ikatan double helix. DNA sangat diperlukan untuk keturunan makhluk hidup. Asam nukleat ini termasuk gen yang sering disebut sebagai landasan dasar dan paling mendasar dari hereditas serta memuat segala keistimewaan makhluk hidup apapun. Kita manusia terdiri dari DNA di dalam sel kita. Itu ditemukan di inti. Itu pada dasarnya terletak di kromonemata. Maka jika seseorang bertanya kepadamu, bisakah Anda hidup tanpa bernapas? Sama seperti itu, DNA terdiri dari spesialisasi utama manusia, dari struktur eksternal hingga struktur internal. Ia memiliki kode manusia, makhluk hidup yang terprogram. Karena DNA juga memberikan instruksi kepada tubuh untuk membuat protein dan zat lain yang penting bagi kehidupan. Nutrisi yang kita konsumsi saat makan harus dicerna. Udara yang dihirup harus masuk ke dalam sel. Produk limbah perlu dikeluarkan dari sel dan dari tubuh. Instruksi-instruksi ini dikodekan oleh DNA dan RNA. Sehingga tanpa penjaga gerbang ini tidak dapat hidup. Selain itu, jika tidak ada DNA, mungkin tidak akan mati, tetapi hal ini sangat mempengaruhi kode genetik kehidupan. Tanpa DNA, maka akan kehilangan banyak gen yang wajib mencerminkan dasar, struktural, dan emosi, serta hampir semua spesialisasi. DNA merupakan suatu senyawa kimia yang penting pada makhluk hidup. Tugas utamanya membawa materi genetik dari suatu generasi ke generasi berikutnya. DNA juga merupakan senyawa polinukleotida yang membawa sifat-sifat keturunan yang khas pada kromosom. DNA juga penting dalam hal hereditas. Jadi, DNA bermanfaat untuk menunjukkan perbedaan satu organisme dengan organisme lainnya. Nah, secara umum, jadi fungsi dari DNA yaitu pembawa informasi genetis, berperan dalam duplikasi diri dan pewarisan sifat, ekspresi informasi genetik, mendeteksi berbagai penyakit. Jadi, kita bisa hidup tanpa DNA hanya jika kita menggantikan dengan RNA. Namun, hal ini akan sangat mempengaruhi sistem keturunan dan keistimewaan unik makhluk hidup. Mengapa Griff melakukan percobaan tersebut? Nah, pada tahun 1928, ahli bakteriologi Inggris Frederick Griff melakukan serangkaian percobaan menggunakan bakteri Streptococcus pneumonia dan tikus. Kemudian, Griff ini tidak mencoba mengidentifikasi materi genetik, melainkan mencoba mengembangkan vaksin untuk melawan pneumonia. Dalam eksperimennya, Griff menggunakan dua strain bakteri yang terkait yang dikenal sebagai strain R dan strain S. Nah, Griff ini menyimpulkan pada penelitiannya bahwa bakteri strain R pasti telah mengambil apa yang disebutnya yaitu prinsip transformasi dari bakteri S yang mati dengan pemanasan yang memungkinkan strain R untuk berubah menjadi bakteri yang berlapis halus dan menjadi virulen. Mengapa pada percobaan Matthew, Esselstyn, and Franklin Stell menggunakan radioaktif? Nah, Esselstyn dan Stell memutuskan cara terbaik untuk menandai DNA atau DNA induk akan mengubah salah satu atom dalam molekul DNA induk. Ingat bahwa nitrogen itu ditemukan dalam basa nitrogen masing-masing nukleotida. Jadi mereka memutuskan untuk menggunakan isotop nitrogen untuk membedakan antara induk dan DNA yang baru disalin. Nah, isotop nitrogen memiliki neutron tambahan dalam inti yang membuatnya menjadi lebih berat. Eksperimen yang dilakukan oleh Esselstyn dan Stell ini menunjukkan bahwa DNA bereplikasi secara semi-konservatif, yang berarti bahwa setiap untaian dalam molekul DNA berfungsi sebagai cetakan untuk sintesis untai komplementer yang baru. Nah, meskipun Esselstyn dan Stell ini melakukan eksperimen mereka pada bakteri E. coli, sekarang ini kita tahu bahwa replikasi DNA semi-konservatif adalah merupakan mekanisme universal yang dimiliki oleh semua organisme di planet bumi. Nah, beberapa sel itu mereplikasi DNA mereka secara semi-konservatif.
Asam nukleat terdapat pada semua sel hidup dan bertugas untuk menyimpan dan mentransfer genetik, kemudian menerjemahkan informasi ini secara tepat untuk mensintesis protein yang khas bagi masing-masing sel. Fungsi dari DNA yaitu: pertama, pembawa informasi genetis. Yang kedua, berperan dalam duplikasi diri dan pewarisan sifat. Yang ketiga, ekspresi informasi genetik. Dan yang keempat, mendeteksi berbagai penyakit. Pada penelitian yang dilakukan menggunakan bakteri Streptococcus pneumoniae dan tikus oleh Griff menemukan bahwasanya prinsip transformasi pada materi genetik melalui. Kemudian pada penelitian Matthew, Esselstyn, and Franklin Stahl membuktikan teori replikasi DNA semi-konservatif melalui perbedaan berat inti neutron isotop nitrogen.